Ya, halo kawan-kawan. Dulu kita pernah coba untuk membahas gimana sih caranya untuk bisa mengakses website di dark web atau di web atau website yang punya domain .onion gitu. Oke, jadi kita udah pernah ngebahas itu sebelumnya. Nah, kali ini kita akan coba untuk membahas gimana sih cara kita gitu untuk mempublish website kita di web atau dark web atau membuat website kita punya domain .onion. Oke, jadi kenapa kita perlu untuk tahu gitu? Contohnya, kalau misalkan kita membuat website secara umum gitu ya, kita punya hosting, kemudian kita punya domain, dan domain kita itu pasti akan terdaftar di suatu domain registrar. Informasi kita sebenarnya terrecord di sana, dan kita bisa ketahuan nih kalau misalkan website kita itu sebenarnya didaftarkan di mana, hostingnya ada di mana, di negara mana, dan lain sebagainya. Nah, itu informasi-informasi yang bisa didapatkan kalau misalkan kita itu menghosting website kita di hosting pada umumnya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menyembunyikan informasi-informasi tersebut gitu? Entah untuk suatu tujuan ya, contohnya kalau misalkan katakanlah kalian ingin mempublish informasi secara anonim, oke, dengan lebih minimum informasi yang bisa didapatkan oleh orang, tapi secara anonim itu kalian bisa memberikan informasi yang lebih akurat karena bisa terhindar dari rasa takut karena ancaman jika kalian mempublish informasi rahasia tersebut. Nah, dengan cara ini itu bisa cukup terjawab gitu. Nah, gimana caranya? Kita akan coba untuk mempraktekkan dalam kesempatan kali ini. Sebenarnya untuk caranya sendiri itu pertama kita tetap harus menginstal Tor gitu ya di apa namanya? Di server kita gitu. Nah, di website Tor sendiri itu sudah ada tutorialnya. Jadi kita bisa ikutin di sini. Jadi kebetulan saya pakai Ubuntu gitu servernya. Jadi kita bisa coba untuk cek dulu versi Ubuntu yang saya pakai berapa. Oke, Bionic. Nah, kemudian di sini ada informasi bahwa kita harus eh, apa ya namanya? Menginstal Tor pada repository custom gitu. Jadi kita tambahkan di sini Bionic and then main. Oke. Jadi sebenarnya ini langkah untuk apa ya namanya? Untuk mendownload atau menginstal si Tor itu sendiri. Kita cek kenapa ini nggak bisa. Oh, sorry. Saya salah. Tapi ditambahkan di apt. Apt source. Oke, di sini kita tambahkan satu lagi. Ini khusus untuk si Tor itu. Dan satu lagi. Oke, Bionic main. Oke, setelah itu kita bisa get update harusnya. Oh, oke, satu kali lagi ada perintah yang harus diambil. Ini untuk mau whitelist key-nya atau meng-add key. Baru kita update apt get update. Oke, baru setelah itu kita bisa coba untuk install si Tor-nya. Oke. Oke, masih proses. Oke, selanjutnya kita install Tor-nya. Oke, kita save. Oke, Tor service. Oke, service-nya udah ada. Jadi setelah ini kita akan coba untuk mempublish web dengan Tor service ini. Nah, sebelumnya untuk mempublish web, saya mau kasih contoh sederhana aja dengan pakai Nginx. Jadi saya akan install Nginx di sini sehingga saya punya simple web server yang bisa diakses di port 80 gitu ya. Nah, di sini kita akan cek itu apakah kita bisa mendapatkan hasil yang sama ketika kita mempublish webnya di Tor dan di IP biasa gitu. Oke, ini masih proses, kita tunggu aja. Oke, masih proses. Kita tunggu aja. Memang cukup ya karena spesifikasinya nggak terlalu besar gitu ya untuk si apa namanya untuk si VM-nya sendiri gitu. Jadi ya akan perlu proses sedikit. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai spek yang lebih tinggi, maka akan lebih cepat nih dalam melakukan instalasi. Jadi ini tergantung gitu. Oke, sebentar.
Kita tunggu dulu. Kita cek apakah udah selesai. Oke, masih belum ya. Masih nunggu. Cek. Ya, cukup lama gitu. Jadi, ya, memang harus nunggu. Jadi ada banyak sebenarnya informasi yang kita bisa dapat di supports.tor.project torproject.org gitu ya. Jadi kita bisa banyak dapat hal di sini. Jadi apakah pertanyaan apakah benar anonimus atau enggak dan seperti itu. Jadi ya, oke. Kita cek dulu. Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya saya akan coba install Nginx sebagai web server saya gitu untuk proof of concept aja bahwa sebenarnya kalau misalkan saya setup web server gitu itu juga bisa diakses lewat Tor. Oke, saya mau coba untuk enable dulu Nginx-nya. Oke, proses juga. Di sini IP saya adalah ini. Ini adalah IP saya ya. Saya akan copy. Oke, udah selesai. Terus kita nyalain dulu Nginx-nya. Nginx press start. Oke, kemudian kita coba edit untuk si user share Nginx HTML. Ini sebenarnya adalah halaman otomasi Nginx. Kita coba ganti aja ininya. Welcome to .onion web 2b. Oke. Kemudian kita coba akses lewat IP. Harusnya sama ya, kontennya sama seperti ini. Kita coba curl localhost. Oh wait, belum ganti. Harusnya udah ganti. Kita coba. Recent X restart. Oh, belum ganti juga. Oke, nggak apa-apa. Oh, sebentar. Kayaknya karena belum allow si ininya, security-nya untuk allow port 80. Kita coba cek dulu di security. Mana ya? Oke, harusnya sih udah ya. Oh, bentar. Kita coba cek di UV status. Oke, inactive juga. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa skip bagian ini, kemudian kita bisa lanjut ke yang Tor. Nah, di Tor sendiri itu ada yang namanya file hostname. Jadi, oke. Sebelumnya kita harus cek dulu apa namanya konfigurasi dari si Tor-nya. Kita coba cek. Ada di Tor RC. Kita akan cek dulu. etc harusnya ada Tor. Oke, Tor dan Tor RC. Nah, di sini kita bisa allow gitu ya, line yang ini hidden service port. Jadi kita bisa membuka gitu ya, mempublish port apa layanan gitu ya, yang di sini portnya 80, oke, dan diarahkan ke localhost 80. Jadi sebenarnya akan diarahkan ke Nginx. Nah, kita bisa coba di sini, kita enable ini, oke, kemudian kita reload sitornya, tor reload atau restart boleh deh, restart. Oke. Nah, selanjutnya kita harus cari tahu nih sebenarnya untuk service kita atau web kita itu punya domain apa. Nah, caranya adalah di var. Kita coba cek dulu. Dia adanya harusnya di var lib. Ada tor nih. Tor oke. Kita sebentar. Sepertinya ada step yang kurang. Oke, sorry. Ada step yang kurang. Jadi tadi ketika di sini kata editor RC, sorry. Oh, oke, sorry. Barusan ke close untuk sininya. Kita bisa
Coba lagi. Sebentar. Kita SSH lagi. Oke, barusan karena salah salah pencet keyboard jadi kekerus, nggak apa-apa. Oke, itu barusan udah. Selanjutnya kita bakal lanjut ke oke, sudo su. Oke, kita lanjut lagi. Root. Oke, clear lagi. Oke, tadi nano etc tor rc ya. Oke. Tadi ada satu line yang lupa untuk di uncomment. Nah, di sini. Oke, jadi nanti kita bisa cek di sini untuk hostname-nya. Oke. Kita save and then kita reload lagi tornya. Service tor restart. Oke, terus kita cat aja. Di sini Profi terus hostname. Oke, kita dapat hostname-nya. Jadi untuk si web kita yang dipublish di port 80 dengan Nginx tadi, itu alamatnya di sini. Selanjutnya kita bisa cari apa ya namanya? Tor proxy. Tor proxy. Web Tor web proxy. Jadi kita nggak perlu install Tor gitu untuk akses, kita tinggal pakai Tor proxy aja. Jadi lebih mudah. Ya, ada beberapa web yang mungkin bisa dipakai. Kita coba aja masing-masing. Kita coba ya. Oke, ini https.to. Kita coba cek. Oke, nggak bisa. Yang ini. Oke, nah kelihatan kan ya bahwa di sini itu untuk si kontennya itu udah berubah. Jadi ini adalah default page untuk si Nginx. Nah, gimana kalau misalkan kita coba ubah domain apa kontennya? Sebelumnya berarti kita harus cek dulu si Nginx-nya sebenarnya dia mengarah kemana nih? AITC Nginx. Oke, kita cek di sites enable. Sites enable default supaya tahu root directory-nya kemana. Saya kira di oke, di var www.html. Oke, kalau gitu kita bisa ganti var www.html index.html. Oke, kita ganti aja di sini access onion web to be. Oke. Kemudian kita restart Nginx-nya. Oke, kita coba akses lagi. Harusnya sih berubah ya. Takutnya dia di cache ya. Jadi, oke. Onion web to be. Jadi kita udah bisa mempublish sebuah web gitu ya dengan domain.onion. Jadi dengan kayak gini, orang yang mengakses web ini nggak akan tahu sebenarnya web ini tuh di hostingnya di mana. Karena dia adanya di Tor. Paling tidak informasi dia hostingnya di mana, dengan IP berapa, kemudian pemilik domainnya siapa, itu nggak akan ketahuan. Jadi informasi tentang si pembuatnya akan jauh lebih aman. Ini dengan catatan ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tuliskan di komentar. Terima kasih.